dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, jikalau di hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memperoleh hari yang baru, hidup yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan, sehingga ini juga mampu untuk membimbing kita, menyertai kita dalam kehidupan di hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari yang baru yang Engkau telah limpahkan dalam hidup kami di hari ini. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami mampu mengerti apa kehendak Tuhan yang harus kami jalani di hari ini lagi. Berfirmanlah Engkau ya Bapa melalui hamba-Mu ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur 119 ayat yang ke-30, demikianlah firman Tuhan. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di Korea Selatan hampir setiap kendaraan bermotor menggunakan alat navigasi, yaitu Global Positioning System, atau yang kita kenal sering dengan kata GPS. Dan di Indonesia biasanya kita bisa melihat pada semua pengendara ojek online. Alat navigasi ini sangat penting sekali, sebab dengan alat ini mampu menolong pengendara mengetahui arah yang tepat untuk sampai kepada tujuan. Alat canggih ini mengandalkan satelit untuk menentukan koordinasi posisi. Tetapi secanggih-canggihnya alat ini, pasti ada saja pengendara yang bisa tersesat mengikuti petunjuknya ataupun arah yang dia sudah tentukan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dengan pilihan pemazmur. Pemazmur dengan tegas menyatakan bahwa ia telah memilih jalan kebenaran itu untuk membawanya ke tujuan yang tepat. Dan hidupnya tidak akan pernah terlepas dari segala hukum-hukum Tuhan yang selalu setia yang ada di hadapannya. Yang ia yakini bahwasanya hukum-hukum itu mampu mengarahkan ke jalan hidupnya yang benar dan tepat. Dan pastinya hukum-hukum itu tidak akan pernah menyesatkan perjalanan hidup pemazmur. Ia telah menempatkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidupnya. Yohanes 14 ayat 6 jelas mengatakan bahwa jalan kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus adalah langkah awal dan pondasi hidup bagi orang yang percaya. Inilah kunci hidup berkemenangan
dan berkelimpahan. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hanya dalam Tuhan Yesus kita mampu untuk memahami jalan yang benar itu. Terlebih di tengah situasi dunia yang tidak jelas dan bisa sampai menyesatkan hidup kita ke arah yang tidak benar. Dan kebenaran itu bisa kita pahami dan bisa kita mengerti untuk kita lakukan seperti yang Tuhan inginkan hanya dalam firman Allah. Seperti pemazmur, kita perlu tuntunan dan panduan di dalam hidup ini. Firman Tuhanlah yang kiranya menjadi pedoman dalam hidup kita, tuntunan dalam hidup kita, panduan dalam hidup kita, ataupun yang menjadi GPS kita. Firman Tuhan tidak akan pernah menyesatkan kita, tetapi menunjukkan arah yang benar dan tepat untuk sampai ke tujuan akhir hidup kita. Firman Tuhan penting untuk pertumbuhan iman kita. Maka cintailah firman Tuhan dan gemarilah untuk membaca firman Tuhan. Bukan saja untuk dibaca, didengar, dan direnungkan, tetapi juga dilakukan dengan setia. Selamat untuk tetap hidup dalam kebenaran dan menjadikan firman Tuhan menjadi hukum di hadapan hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih di pagi hari ini kembali Engkau mengingatkan kami untuk tetap mencintai firman-Mu yang mampu menuntun hidup kami ke jalan kebenaran yang sesungguhnya dan tetap berpedoman dalam cinta kasih dalam Yesus Kristus. Bapa dalam surga, di hari ini juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang kami kasihi yang berada di GBKP Runggun Klender. Biarlah kasih penyertaan Tuhan membimbing kehidupan mereka, sehingga mereka juga mengerti akan tuntunan hukum-hukum Tuhan yang mampu membimbing mereka untuk hidup dalam jalan kebenaran dan hidup. Dan berikan kesehatan, sukacita dalam hidup jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Runggun Klender. Baik pendeta kami yang melayani bersama semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, agar mereka tetap bersatu hati untuk mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan mereka. Terkhusus buat jemaat Tuhan yang sedang sakit yang ada di Runggun Klender, ataupun yang sedang mengalami isolasi mandiri, Tuhan juga berkati. Tuhan yang memulihkan mereka, sehingga dengan demikian mereka mampu melihat akan kasih berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami serahkan dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Tetap semangat, sehat selalu buat kita semua.